absen dulu ya. Ya. Daniel, Muhammad Idil, mana? Servanus Macawia, Aku jijik. John Major, mana? Muhammad Nabil. Oke. Materi kita hari ini adalah materi kelas 5 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Teks non fiksi yang disajikan, Pak Guru harapkan kalian bisa mampu menemukan ide pokok dalam bacaan secara tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, kalian diharapkan mampu mengembangkan ide pokok itu menjadi kalimat utama. Jadi nanti dari bacaan yang ini Pak Guru harapkan dari kalian semua untuk memperhatikan dengan baik. Kalau misalkan ada yang belum jelas, itu nanti ditanya. Bisa? Bisa. Yang pertama, pada minggu lalu sebelum kita datang pada materi ini, kita sudah pernah belajar tentang ide pokok. Ada yang tahu ide pokok? Intisari dalam suatu bacaan. Ya, ide pokok adalah intisari dari sebuah Bacaan. Apalagi? Ada yang tahu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang pertama. Ya, ide pokok adalah gagasan yang Pertama. pertama. Bagus. Apalagi? Ada yang tahu ide pokok? Ide pokok yang menjiwai. Ya, ide pokok adalah kalimat yang menjiwai seluruh isi atau paragraf. Oke, jadi ide pokok di sini adalah gagasan utama. Jadi gagasan utama itu berarti gagasan atau pokok pikiran yang pertama, yang sebelum bacaan itu dia menjadi satu padu. Yang awal mula di situ adalah ide pokok. Jadi ide pokok biasanya dijadikan dasar pembuatan teks. Apa itu teks? Teks itu bisa bacaan pendek, bisa bacaan panjang, bisa cerita pendek, bisa cerita panjang. Itu awal dari ide pokok. Ide pokok kemudian menjadi kalimat utama. Kalimat-kalimat utama itu yang digabung menjadi sebuah teks atau sebuah bacaan. Kemudian setelah kalimat utama terbentuk, barulah kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf atau teks non fiksi. Ada yang tahu teks non fiksi? Teks non fiksi. Teks non fiksi adalah sebuah teks yang sumber informasinya itu benar-benar terjadi atau nyata. Jadi bukan dikarang-karang, sebuah karangan, tidak. Teks non fiksi itu adalah sebuah teks atau bacaan yang kejadiannya itu benar-benar terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan atau saat mengembangkan ide pokok dari sebuah teks. Jadi yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ide pokok itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah membaca teks non fiksi dengan saksama. Jadi membaca dengan baik, kemudian cermat. Minimal yang kita baca itu harus dipahami dengan baik. Jadi kita menggunakan diksi atau ejaan yang tepat. Jadi dalam menggunakan diksi atau ejaan, biasanya itu kalau kita pakai bahasa kita sehari-hari, misalkan begini contoh, mau pergi kemana, itu bahasa yang benar. Tapi oke, nah itu bukan bahasa ejaan yang sempurna, bukan seperti itu. Jadi harus kita menggunakan dalam menulis kalimat itu harus menggunakan diksi dan ejaan yang tepat. Oke. Yang berikut.
menanam padi di sawah air payau. Ini ada sebuah teks. Pak Guru minta nanti Pak Guru kita sama-sama baca teks, baru nanti Pak Guru akan bagi tugas. Nanti kita dalam bacaan itu nanti dicari tahu dalam teks itu ada berapa bacaan, ada berapa paragraf. Nah, dan bacaan ada berapa paragraf. Jadi kemudian kita tentukan ada berapa paragraf. Dari jumlah paragraf itu kita akan tentukan masing-masing ide pokoknya. Kemudian dari ide pokok itu kita kembangkan menjadi kalimat utama. Paragraf yang ketiga, terdapat perbedaan antara menanam padi di air payau dan menanam padi di sawah pada umumnya. Jika menanam padi di sawah, biasa petani dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Sementara itu, jika menanam padi di air payau, petani belum tentu dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Dari teks yang tadi, Pak Guru mengharapkan untuk nanti dalam lembar kerja kalian itu Pak Guru minta diisi dengan baik, sesuai dengan kelompok yang tadi Pak Guru sudah bagi. Coba lihat di lembar kerja yang kalian sudah dapat. Nah, di situ nanti tulis kalian punya nama kelompok yang tadi Pak Guru sudah bagi. Jadi kelompok 1 ditulis kelompok 1. Kemudian jangan lupa nama anggota. Jadi nama anggota kelompok 1 itu nama-nama kalian tulis di tempat yang sudah tersedia itu. Bisa ditulis di situ. Ya, di situ. Jadi nama kelompok. Jadi nama kalian punya nama kelompok berapa? Kelompok 4. Berarti tulis kelompok 4. Kemudian nama anggota itu ya tidak di situ. 1, 2 sampai 5. Nanti tambah 1 lagi, 1 kolom ke bawah. Ya. Nama kelompok 4. Oke, kalian perhatikan di situ seperti ada tampil di lembar kerja di depan. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian nama anggota. Nanti diisi, kalian punya nama-nama. Kemudian yang berikut, nanti coba lihat di kalian punya itu lembar kerja. Nah, di situ ada dia punya petunjuk. Di kalian punya lembar LKPD yang Pak Guru sudah bagi itu, ada petunjuknya kan tidak? Ada. Ya, nanti ikuti. Kalau masih bingung nanti ikuti, ada petunjuk di bawahnya. Jadi yang pertama tulislah nama kelompokmu, nama anggota kelompokmu. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas ini bersama anggota kelompok. Tugas kerjasama. Kemudian yang ketiga adalah bacalah teks non fiksi yang tadi. Menanam padi di sawah air payau. Kemudian yang keempat, nanti isi tabel itu dengan ide pokok. Jadi masing-masing lihat di depan. Nanti dari bacaan yang kalian sudah terlihat di papan ini, di layar ini kalian lihat. Kemudian nanti menentukan ide pokok di dalam tabel yang sudah tersedia. Ayo, kerja sama-sama. Ayo kelompok 4. Kerja sama, jangan menguap-menguap saja.
dia rantai. Sistem sawah. Kemudian kamu buat kalimat pertamanya. Jadi padi merupakan salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem. Jadi kamu buat kalimat utamanya itu seperti ini. Padi merupakan salah satu jenis tanaman hijau yang terdapat di ekosistem sawah, dan padi biasanya digunakan sebagai bahan makanan. Menanam padi di sawah air payau. Ayo. Yang kelompok ini sudah tahu, coba. Mantap. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Ayo. Oke. Materi yang berikut adalah rantai tanam. Oke, rantai makanan. Ada yang pernah dengar rantai makanan? Ada yang pernah dengar? Apa itu rantai makanan? Oh, jadi peristiwa makan dan dimakan itu adalah, ada yang tahu? Jadi misalkan begini, tumbuhan dimakan oleh hewan, misalkan tikus atau ya ulat, itu mereka makan tumbuhan. Kemudian ulat dimakan oleh burung, iya toh? Burung. Ulat dimakan oleh burung. Apa lagi? Burung nanti dimakan oleh ya ular. Kemudian ular dimakan oleh ular lagi. Ya, ular dimakan oleh burung. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan dengan rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan. Itulah yang disebut dengan rantai. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Yang pertama itu adalah produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Dan yang ketiga adalah oke, kita akan lihat satu-satu. Jadi 3 peran ini dia memiliki peran masing-masing. Yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses yang namanya proses fotosintesis atau fotosintesa. Oke, yang kedua, peran yang kedua itu adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup. Gitu. Jadi kelompok hewan yang memakan tumbuhan saja itu dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Dia tidak makan makanan lain, dia hanya makan produsen saja, dia makan tumbuhan. Itu dinamakan dengan konsumen tingkat 1. Oke, yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Nah, konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 2 ini dia memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 tadi itu dia makan itu hanya produsen, itu tumbuhan, iya toh? Oke. Konsumen tingkat 2 itu dia makan itu yang tadi. Jadi dia makan konsumen tingkat 1. Contohnya itu adalah katak, ular, tikus, ayam, apa lagi? Tadi ada yang bilang babi. Ya, babi juga termasuk
Itu konsumen tingkat 2. Karena dia memakan hewan lain juga. Kemudian apa lagi? Singa. Wah, singa. Singa tidak. Ya? Kenapa? Kelinci tidak. Kelinci dia tidak makan hewan lain, dia hanya makan tumbuhan. Kalau kucing, Tidak. kucing masuk di konsumen tingkat 1 apa tidak? Masuk. Ya? Masuk. Masuk. Dia makan ikan. Ya? Dia makan ikan. Ya, kucing makan ikan atau kucing makan tikus. Ya toh? Ya. Kemudian yang ketiga, Puncak. konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, macan tutul. Nah itu adalah hewan-hewan yang tidak ada lagi yang dapat memangsa mereka, kecuali mereka yang bisa kasih mati mereka hanya pemburu liar, ya toh? Singa gunung. Singa gunung itu semua masuk ke dalam konsumen puncak. Yang dinamakan dengan konsumen puncak itu adalah kelompok hewan karnivora yang tidak dapat dimangsa oleh hewan lain. Ya, contohnya singa tadi. Ya, tadi. Burung. Ya, itu adalah kelompok-kelompok hewan yang berada di konsumen puncak. Oke, yang berikut. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oke, yang berikut adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah Mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contohnya adalah jamur, itu adalah Pengurai. pengurai. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagan rantai makanan. Lihat, di situ ada tumbuhan. Tumbuhan ini dimakan oleh kambing. Kambing ini dimakan lagi oleh singa. Singa ini yang dinamakan dengan konsumen puncak tinggi atau konsumen puncak. Kemudian pengurai. Pengurai ini dia yang nanti mengurai sisa-sisa dari, kalau setelah singa mati, singa akan membusuk dan diurai oleh pengurai, oleh bakteri, oleh jamur, tanah. Dia akan membusuk dan akhirnya habis. Nanti sisa-sisa itu dia menjadi zat-zat yang nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuhan itu dia semakin subur. Oke. Situ ada LKPD yang harus dikerjakan. Pak Guru kasih waktu. Ya, mantap. Mantap. Baru jalan.
kelompok 1 sudah mau selesai. Sudah? Nah, mantap. Kelompok ini sudah selesai. Ya, mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Ayo. Tulis nama, jangan lupa tulis nama kelompok. Dengan nama anggota. Ayo. Oke, mantap. Oke, yang terakhir kelompok 4. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi Pak Guru buat kesimpulan untuk keseluruhan materi hari ini. Jadi untuk menentukan ide pokok itu yang pertama kita harus membaca teks itu dengan saksama. Setelah kita membaca teks itu dengan saksama, kita tentukan dalam teks itu terdapat beberapa paragraf, ya toh? Nah, kemudian dari paragraf-paragraf itulah yang dapat kita tentukan ide pokok. Kemudian dari ide pokok itu dapat kita kembangkan menjadi kalimat utama. Kemudian dalam lingkungan sekitar kita itu biasanya itu terdapat ekosistem, di mana ekosistem itu adalah tempat berkumpulnya sekelompok hewan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kenapa saling membutuhkan? Karena disitulah terjadi apa? Rantai makanan. Seperti itu. Jadi Pak Guru punya pesan buat kalian. Kita sebagai salah satu dari makhluk hidup itu kita harus menjaga agar ekosistem itu harus terjaga dengan baik supaya ekosistem itu seimbang. Kalau terjadi keseimbangan ekosistem, maka kehidupan makhluk hidup itu akan saling bergantungan dengan baik. Coba kamu bayangkan kalau misalkan satu tumbuhan tidak ada, apakah konsumen tingkat 1 dan 2 dan seterusnya itu akan ada? Tidak ada. Karena mereka mau dapat makanan dari mana? Iya toh? Iya. Jadi kita harus menjaga keseimbangan ekosistem itu dengan cara-cara kita sendiri. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi kita mencemari lingkungan, akhirnya tumbuhan itu dia tidak bisa tumbuh dengan subur, dengan baik. Akhirnya dia mengganggu itu proses yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita menjaga keseimbangan lingkungan itu bukan pergi jaga dengan perawat, tidak. Tetapi dengan perilaku hidup yang bersih dan sehat, dengan menjaga lingkungan kita itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Begitu ya? Oke, silakan berdiri. Kita menyanyi salah satu lagu nasional untuk dengan berkibarlah bendera. Ya, berkibarlah benderaku, semua menyanyi. Ayo, berdiri. 1, 2, 3.